Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji syukur senantiasa mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa memperjuangkan risalahnya sampai hari zaman nanti. Kembali kita berjumpa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua masih tetap menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua hatinya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan happy, karena kita melaksanakan segala satu amal kalau didasari dari hati yang bahagia, hati yang happy, insya Allah sesuatu yang mungkin menurut orang lain itu berat, tapi menurut kita tidak berat. Itu sesuatu yang dipandang berat, apalagi sesuatu yang ringan. Pada kesempatan ini juga kita berdoa kepada kita semuanya. Berdoa tidak hanya tetap kita dalam keadaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, tapi kita juga berdoa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari bumi Nusantara kita ini, dari negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena kita rindu akan suasana Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kita rindu untuk melakukan segala aktivitas sebagaimana biasa. Karena kita sama-sama pahami bahwa saat ini sebagian wilayah Indonesia diadakan namanya PSBB. Kita sedang isolasi diri. Mudah-mudahan boleh saja fisik yang diisolasi, boleh saja kita nggak kemana-mana, tapi jangan sampai iman kita diisolasi, jangan sampai ketakwaan kita diisolasi oleh diri kita sendiri. Kalau itu sampai diisolasi, berarti iman kita tidak hidup. Maka pada kesempatan Ramadan tahun ini, bertepatan dengan tahun 1441 Hijrah, bertepatan dengan tahun 2020, ayo Ramadan yang barangkali tinggal beberapa hari ini akan meninggalkan kita. Bolehlah pada kesempatan ini kita evaluasi. Sekian hari yang puasa yang sudah kita laksanakan. Yuk, sudah dievaluasi oleh kita semua belum? Tilawah bacaan Quran kita, sholat, qiyamul lail kita, ya, dan ibadah-ibadah yang lain sudah dievaluasi belum? Nah, tentunya insya Allah kita orang beriman senantiasa mengevaluasi itu. Nah, pada kesempatan ini juga tidak hanya perlu kita mengevaluasi puasa yang sudah kita laksanakan. Ayo, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa yang Allah turunkan kepada kita. Apa itu? Di 10 hari terakhir Ramadan nanti, yaitu akan adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 82 tahun. Maka di kesempatan ini, ayo pastikan di 10 hari terakhir Ramadan, kalau memang kita memungkinkan bisa itikaf, itikaflah. Kenapa saya bicara demikian? Karena kita masih suasana COVID-19 ini. Tapi andaikan tidak suasana COVID-19 ini, saya tidak lagi bicara menggunakan siapa yang bisa. Tapi ayo kita bersama itikaf di mana? Di masjid. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itikafnya di masjid. Kalau itikafnya di rumah, itu bukan namanya itikaf, tapi istrikaf.
mendekap istri atau istri didekap. Tapi kalau kita di masjid itu namanya itikaf, berdiam diri untuk apa? Untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu itikaf? Karena kita akan mengintip akan datangnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sudah jelas disebutkan dalam ayat tanazzalul malaikati waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu seluruh para malaikat akan turun ke muka bumi sampai terbit fajar. Makanya apa? Perlunya kita itikaf untuk ingin memastikan bahwa malaikat ini turunnya kapan? Apakah di malam 21? Apakah di malam 23? Di malam ke-25, ke-27 atau ke-29? Atau mungkin di malam-malam yang lain? Tapi yang pasti informasi dari Rasulullah kan di malam-malam ganjil. Ya, kalau nggak 21, 23, 25, 27, 29. Nah, cara mengintipnya di mana? Di masjid. Karena para malaikat itu tidak akan turun di masjid. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak kepada kita, jangan sampai nanti begitu nanti malaikat itu datang ke masjid, ya, kalau dia datang, yang jelas dia akan membawa bukti-bukti. Tentu dia akan bawa catatan. Mungkin dia akan membawa alat yang canggih, yang serba canggih dari alat yang ada di muka bumi ini. Mungkin kita akan direkamnya, dicatatnya. Ada nggak kita itu sedang itikaf? Nah, celakanya kalau sampai pas malaikat itu turun ke masjid, turun ke muka bumi, bahkan diceritakan di sana sampai malaikat Jibril pun juga akan ikut turun. Kok kita dilihat nggak ada? Kita nggak masuk absen. Kita nggak masuk untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rugi nggak kita? Rugi. Maka kenapa kita perlu mengadakan acara yang namanya itikaf? Kalaulah kita mungkin tidak, karena suasana Covid ini, setidaknya tahun ini kita pastikan hidupkan malam 10 hari terakhir itu di rumah kita. Bagi yang ada kesempatan bisa ke masjid, di masjid. Di musola, selagi masih digunakan sholat 5 waktu. Terutama mungkin daerah-daerah yang tidak termasuk zona merah. Tapi bagi mungkin kita yang memungkinkan ini, mohon maaf, bagi kita yang memungkinkan bisa melakukan, monggo silakan. Tapi bagi yang tidak memungkinkan situasinya dalam kondisi yang sedang seperti ini, jangan. Intinya, ayo kita hidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Maka saya tadi katakan kenapa perlunya kita itikaf, karena kita akan menyambut kedatangan para malaikat. Ya, ada catatan penting yang perlu diingat dan perlu direnungkan oleh kita. Apa itu? Kalau ada orang datang, apalagi itu pejabat, apalagi itu pejabat negara yang datang, wah hirup pikuk kita untuk menyambutnya, sibuk kita. Ya, ada yang masang umbul-umbul, ada yang melakukan bersih-bersih, bahkan mungkin segala sesuatunya dicat, apapun sesuatunya disulap menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Akan kedatangan tamu, pejabat. Nah, apalagi ini mau datang tamu yang datangnya setahun sekali. Ingat, setahun sekali tamunya itu datang. Dan dia datang itu bukan sekedar datang. Bukan kayak tamu-tamu. Kadang tamu itu datang ya kadang sekedar silaturahim saja. Tapi ini tamu yang datang itu para malaikat. Dia akan membawa amalan yang sama dengan 1000 bulan, sama dengan 22 tahun. Maka kalau sampai kita tidak itikaf, kalau sampai kita tidak melakukan amalan aktivitas di 10 hari yang terakhir, maka kita termasuk kelompok orang yang merugi. Kenapa merugi? Kalau tahun ini kita tidak melakukannya, belum tentu tahun yang akan datang kita masih hidup. Percaya? Kalau percaya, ayo. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih badan sehat, hidupkan suasana 10 hari terakhir Ramadan di rumah atau mungkin di tempat ibadah. Nah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekelumit mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua. Ayo, jangan sampai di 10 hari terakhir justru tempat-tempat ibadah ditinggalkan oleh umat. Sibuk ke mall, di jalan-jalan ramai, stasiun, bandara ramai, tapi justru tempat ibadah sepi. Atau mungkin kita di rumah sibuk dengan aktivitas di rumah kita. Justru
kita tidak mendekatkan diri kepada Allah di 10 hari terakhir. Saya yakin Allah Maha melihat. Kalaulah kita mungkin tidak bisa karena situasi COVID-19 ini, kita tidak bisa ke tempat ibadah, itikafnya lakukanlah di rumah. Hidupkan malam-malam itu, ajak istri dan anak-anak untuk menyambut apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Para malaikat akan turun. Ayo pastikan kita sambut bersama. Mudah-mudahan kita semua tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semuanya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.